Lihat ini saudara. 1 Timotius pasal 6 ayat 18-19. Coba perhatikan ini. Peringatkanlah agar mereka itu, siapa mereka ini? Bukan orang miskin, orang kaya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam keuangan? Menjadi kaya dalam keuangan? Tidak. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, nah kenapa sih? Ini orang kaya di mata Tuhan tuh beda. Mikirannya bukan cuma kekinian, mikirannya kekekalan. Saudara bisa kaya di mata dunia, tapi nanti saudara bisa sangat miskin. Lihat ini. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yang pertama ukuran kebesaran. Yang kedua ukuran kekayaan. Oke, jadi mulai sekarang jangan hidupi ukuran dunia. Hati-hati apa yang jadi alat ukurmu. Yang ketiga, ukuran kemenangan. Saya tidak mau bahas panjang lebar karena sering banget saya ngebahas ini di sini. Bukankah saudara setuju dengan saya bahwa kita sedang berlomba bertumbuh dalam keserupaan? Jadi kita ini semua lagi lomba, lagi lari kita nih, sampai ngos-ngosan, lagi berlari. Kita ini sedang berlomba, berlombanya bukan supaya makin kaya, makin kaya, makin kaya, tapi makin serupa. Perlombaannya adalah keserupaan dengan Kristus, oke? Nah, saudara tentu masih ingat bahwa kata karakter itu berasal dari akar kata bahasa Latinnya itu dipahat. Saya sering dengar, saya sering suarakan itu kan. Jadi karakter itu untuk kita bisa bertumbuh dalam karakter berarti butuh dipahat, butuh digesek. Makanya firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah waktu saya siapkan materi ini, yang Tuhan sadarkan kepada saya adalah ini. Lihat ini saudara. Ternyata keserupaan dengan Kristus tidak bertumbuh lewat proses gesekan, tapi lewat keputusan untuk berespon yang benar saat melewati proses gesekan. Bukan pembentukan yang membuatmu serupa sama Yesus. Semua orang juga lagi dibentuk kok. Saudara saya ulang ya. Yang membuat orang serupa Yesus itu bukan proses pembentukannya sebenarnya. Karena semua orang itu sebenarnya sedang diproses. Yang membuat kita makin serupa Yesus itu adalah keputusan untuk merespon yang benar saat proses itu terjadi. Nah, apa alat ukur kemenangan di mata Tuhan? Di hadapan manusia, yang ngalah itulah yang kalah. Tapi di hadapan Tuhan, ternyata yang ngalah bukanlah yang kalah. Coba lihat, kalau lagi tengkar tuh, lagi tengkar. Yang menang yang mana? Ukuran manusia. Yang memenangkan perdebatan. Terakhir bisa. Terus kalau yang ngalah, itu kalah itu. Goblok itu namanya. Itu kan sering kali dicerca. Bodoh itu. Masa ngalah terus? Sekali-kali menang dong. Itu kan di mata dunia kan. Di mata Tuhan itu ternyata beda loh. Justru yang ngalah itu yang menang. Karena waktu saudara ngalah, berarti saudara izinkan ada sesuatu yang dibuang dari diri saudara. Saudara paham maksud saya? Jadi ternyata level kemenangan aja ternyata beda loh. Kita kan pikir gila kalah dia, salah. Di mata dunia dia kalah. Tapi ternyata di mata Tuhan justru orang yang ngalah itu yang menang. Lihat, kalau saudara lihat kisah ini, siapa yang menang, siapa yang kalah? Masih ingat kisah ini? Kejadian 13 ayat 9 sampai 11. Perpisahan antara Abraham dan Lot. Ya, coba cek. Waktu saudara lihat ini, apa sikapmu, pendapatmu tentang Abraham? Bodoh. Nah, kalau pakai bodoh berarti saudara pakai ukuran manusia tuh. Udah ketahuan itu. Udah gak usah debat. Kalau saudara bilang, gila, bodoh banget tuh orang. Masa aja? Ayo, kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu kanan, aku ke kiri. Udah deh, kamu aja, saya ngalah. Dan benar menurut saya, itu
Si siapa tuh? Si Lot ini aduh benar-benar kebangetan nih orang. Harus belajar etika menurut saya. Tentang ketimuran nih. Lihat saudara perhatikan. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Ingat mereka ini peternak loh. Air itu penting banget. Terus seluruh lembah Yordan itu banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Sowar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Enggak disisain tuh. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Di mata dunia Abraham tuh bodohnya minta ampun tuh. Tapi ukuran kemenangan di mata Tuhan itu beda sama ukuran kemenangan di mata dunia. Di mata dunia kita bodohnya minta ampun. Tapi di mata Tuhan kita bijaknya minta ampun. Jadi kalau dibodoh-bodohin gak apa-apa, puji Tuhan, haleluya. Selama memang saudara tidak melakukan hal-hal yang bodoh di mata Tuhan. Kalau saudara melakukan hal yang bodoh di mata Tuhan, memang saudara memang bodoh beneran. Ukuran kemenangan. Dengan cepat tadi apa? Ukuran kebesaran. Ukuran kekayaan. Yang ketiga ukuran kemenangan. Yang keempat, ukuran dikasih. Itu aja beda. Kalau saudara gak ngerti ini, pasti tersandung deh. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan dengan ukuran materi, kenyamanan, kemudahan, dan memanjakan. Kalau ukuran di mata dunia, dikasih itu materinya dilimpah, nyaman hidupnya, mudah semuanya, terus dimanjain. Aduh, haleluya. Itu ukuran dunia. Tapi ukuran Tuhan beda. Bagaimana dengan Ibrani pasal 13? Ibrani 12 ayat 6 sampai 8. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar? Tolong ngerti bahasa Indonesia dikit dong. Ini gak ditulis diajar. Itu beda tuh. Beda H itu beda kerasanya banget tuh. Hurufnya cuma satu. Tapi rasa sakitnya itu banyak tuh. Dihajar itu gak ada rasa sakit. Dihajar itu sakit. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak gampang. Pernah dengar ada orang bilang begini, curhat, kenapa ya? Makin saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kok hidup jadi tambah susah? Coba perhatikan. Itu pasti kecewa kan kalau ngomong gitu? Kalau ngomong gitu sebenarnya udah tersandung tuh. Walaupun belum ninggalin agama Kristen tuh. Kenapa sampai kecewa? Karena kita mikir kalau dikasih itu harusnya dimudahin, dilancarin semuanya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan. Yang dia selalu janjikan adalah kemampuan. Kemampuan untuk kamu melewati semuanya oleh karena kekuatan kasih karunia. Enggak, apa ada Tuhan bilang semuanya bakal mudah? Tidak. Oke, saudara paham maksud saya? Hati-hati, alat ukur dikasihi. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang dididik sama Tuhan dengan keras sepertinya. Saudara udah doa, udah minta, tapi sepertinya gak didengar. Saya mau bilang, curigalah. Jangan Tuhan sedang mendidik saudara. Hubungan saya dengan anak saya. Satu kali dia minta izin kepada ayah dan ibunya untuk membeli sesuatu. Yang dari uang tabungannya, jadi kan sebenarnya kita nggak keluar duit. Tapi saya tidak izinkan. Kecewa? Pasti kecewa. Kalau nggak kecewa namanya robot itu.
Saya bilang sama dia, kalau mau jujur, hati orang tua, pengen ngasih semua yang diinginkan anaknya kok. Nggak bisa aja kita upayakan jadi bisa kok. Tapi papa mesti memikirkan faktor pendidikan buat kamu. Tuhan tuh bisa ngasih semua yang kau inginkan. Bisa, sangat bisa itu. Tapi kenapa dia enggak bisa brol-brolan? Manjain kita. Kan banyak bilang, gila ya Tuhan itu. Belum ngucap, baru kepengen. Udah dikasih. Hebat Tuhan itu. Saya mau bilang, kalau itu toh terjadi, itu pasti sesekali gak sering-sering itu. Itu kalau sering-sering tuh, itu bahaya malah itu. Besar kepala kita ini. Sekarang saudara sadar bahwa kita lagi dididik sama Tuhan. Kita diizinkan untuk menuai konsekuensi dari keputusan-keputusan kita yang salah. Kita bilang Tuhan sayang gak sih? Saya mau bilang, kalau telingamu terbuka, engkau pasti mendengar. Sayang banget nak. Tapi ingat, jangan menjalani hidup dengan pikiran manusia. Karena itu jadi batu sandungan. Yang kelima, ukuran penilaian. Wow. Ukuran penilaian dunia adalah apa yang kau lakukan. Tapi ukuran penilaian Tuhan adalah mengapa kau melakukannya. Saya ulang. Ukuran penilaian dunia mengukur seseorang dari apa yang dilakukannya. Tapi ukuran penilaian Tuhan atas kita ternyata adalah mengapa kita melakukannya. Lihat ini saudara. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat, apa saudara? Manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat. Ya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah menilai orang dari rupanya atau tinggi badannya. Karena bukan dia yang kupilih. Manusia menilai dari apa yang dilihatnya. Tetapi aku menilai apa yang ada dalam pikiran dan hati orang. Bisa saja di mata dunia kita terkenal orang baik. Tapi di mata Tuhan kita orang jahat. Kenapa? Karena ternyata seringkali kita melakukan hal yang baik dengan motivasi yang tidak baik. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10, bukankah ini adalah kebenaran yang pahit yang harus kita telan? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Dalam terjemahan New Living Translation, ternyata Tuhan itu yang dia koreksi dan dia nilai adalah secret motive. Motivasi. Lihat ini. Saudara setuju dengan saya? Apa yang kita lakukan itu akan menentukan reputasi kita di mata orang? Tapi mengapa kita lakukannya akan menentukan reputasi kita di hadapan Tuhan? Selama ini gereja selalu nekenin dan ngajar apa yang kita mesti lakukan. Tapi kita lupa ngingetin orang harus melakukannya dengan motivasi yang benar. Penilaian ukuran dunia sama ukuran Tuhan ternyata beda. Nah sebentar lagi saya selesai. Dengan baik-baik, siap-siap ya. Bersiap-siaplah. Di kekekalan nanti akan terjadi banyak kejutan. Apa gambar ini? Siap-siap ya.
Nanti di kekekalan akan terjadi banyak kejutan. Ini gambar siapa ini? Gambar Lazarus dan orang kaya. Masih ingat cerita itu? Itu orang kaya itu poya-poya tiap hari pesta. Kaya-kayanya kita enggak tiap hari pesta juga sih. Ini tiap hari pesta. Sementara Lazarus itu makan aja susah. Saking susahnya sampai anjing aja kasihan, dijilatin. Itu aduh, orang kaya itu senang banget tuh di hidupnya. Tapi ketika dua-duanya meninggal, keadaannya jadi bertolak belakang loh. Lazarus yang tadinya miskin, itu ternyata senangnya minta ampun. Dipangku sama Abraham. Sedangkan orang kaya yang hidupnya senang dan pesta pora di dunia, itu hidupnya dalam penderitaan di kekekalan. Saya lagi gak ngancam-ngancam kita ya. Gak butuh diancam kita ini. Jangan senang-senang hidup ini. Di kekekalan itu perlu diurus. Bukan cuma di kekinian yang harus diurus. Di kekekalan itu harus diurus, harus dipersiapkan sungguh-sungguh. Di kekekalan nanti, ukuran-ukuran manusia udah gak kepake. Saudara paham maksud saya? Itu ukuran-ukuran manusia udah gak kepake. Di kekekalan nanti yang dipakai itu ukurannya Tuhan. Saudara kaya gak di hadapan Tuhan? Saudara paham maksud saya? Saudara benar gak di hadapan Tuhan? Makanya akan terjadi banyak kejutan di kekekalan. Mungkin orang yang saudara anggap hina, ternyata nanti di kekekalan akan dipermuliakan. Sedangkan orang yang begitu mulia di kekinian, ternyata nanti dipermalukan. Selama ini kita menjalani hidup hanya pakai ukuran manusia. Makanya hidup kita jatuh bangun sama Tuhan toh. Kita gampang kecewa kok sama Tuhan. Kita bilang Tuhan katanya sayang. Udah deh gak semangat deh. Tanpa sadar, seringkali kita bertahan kok. Kita masih Kristen karena kalau enggak takut neraka. Tapi sebenarnya hati kita udah hambar sama Tuhan kok. Kita udah tersandung saudara. Dan kenapa kita tersandung? Karena kita menjalani hidup dengan ukuran, dengan pikiran manusia. Itu sebabnya Yesus harus mengkonfrontasi Petrus. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan yang tidak dipikirkan oleh Allah. Saya sungguh berdoa hari ini kita menjalani hidup dengan apa yang dipikirkan Tuhan dan bukan apa yang dipikirkan manusia. Lihat ini. Sebentar lagi saya selesai. Pemain musik bisa tolong. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Tadi ingat saya bilang, di kekekalan nanti akan terjadi banyak kejutan. Siap-siap, jantung saudara harus sehat nanti. Kaget-kaget kita ini nanti. Di dunia kayaknya minta ampun. Wah, di kekekalan miskinnya minta ampun. Di dunia sepertinya berhasil minta ampun. Tapi di kekekalan itu orang gagal ternyata. Coba saudara perhatikan. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang. Katakan banyak orang. Katakan banyak orang. Sekali lagi katakan banyak orang. Banyak orang. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini kalau ayat ini terjadi dalam hidup seseorang, kira-kira hamba Tuhan ini kelas tenar atau kelas teri? Ini kalau ayat ini ada dalam hidup seseorang, ini pasti hamba Tuhan famous, terkenal. Minta jadwalnya buat tahun depan udah gak kebagian. Mau undang Bapak, buat kapan? 2021, oh udah penuh. Gimana kalau 2022? Udah penuh juga. Saking larisnya. Nah, saya mau tanya sama saudara. Dilihat dari statement intonasinya. Kira-kira orang ini ngerasa yakin gak sama Tuhan? Yakin kan? Ini yakin banget nih, ini gak ada keraguan sedikit pun. Dia yakin bahwa Tuhan tuh pasti kenal dia. Kenapa? Karena di dunia dia tenar. Dari karunia-karunia Roh Kudus yang kerja dalam hidupnya membuat dia dikagumi banyak orang. Tapi perhatikan, dengar baik-baik kalimat saya tidak sempat tulis di PowerPoint. Adalah mungkin kita bisa sangat berhasil di mata orang, tapi pada saat yang sama kita gagal total di mata Tuhan. Adalah mungkin kita bisa sangat berhasil di mata orang, di mata dunia.
Orang kagum, orang sembah kita, orang mengidolakan kita. Tapi ternyata di mata Tuhan kita gagal total. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Beda kan ukurannya? Beda. Apa sih yang membuat mereka di mata Tuhan berbuat kejahatan? Simple. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Di mata dunia orang terkenal dari karunia Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Tapi di mata Tuhan kita dikenal bukan karena karunia-Nya, tapi karena kehendak Tuhan yang kita hidupi. Doa saya, jemaat di tempat ini adalah jemaat yang menjalani hidup bukan dengan ukuran manusia. Tapi kita menjalani hidup dengan ukurannya Tuhan. Saya yakin ini pesan profetik buat kita. Tangkap ini dan mulai tata ulang hidup kita lagi. Dan saya yakin hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Mari kita berdiri.